sampai di umur 100 tahun, istrinya sudah 90 tahun, Allah terima doanya sebagai pelajaran bagi manusia. Tidak ada yang mustahil di mata Allah Subhanahu wa taala, walaupun itu mustahil di hadapan manusia. Selama kita tidak bertolak belakang dengan sunnatullah. Selalu ingat poin itu ya. Jadi kalau misalnya ibu dan bapak tidak suka dengan malam, lalu Anda mengatakan, ya Allah hilangkan malam, itu nggak mungkin. Masalah perhatian para rasul terhadap doa dan Allah memperkenankan doa mereka. Tentu kalau kita bicara para nabi dan rasul berarti pilihan-pilihan Allah. Kalau mereka saja masih berdoa, apalagi kita. Dan sudah sering kita ingatkan dari awal kita bedah buku ini, kalau berdoa agar dipertahankan nikmat yang sedang ada, kesehatan, kebahagiaan, misal pasangan hidup, keturunan, makanan, minuman dan segala macam, itu kita berdoa agar Allah pertahankan dan berikan tambahan, jauh lebih afdal dibandingkan kita ditimpa ujian lalu kita minta jalan keluar. Berarti tidak ada alasan untuk tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa ini ibadah. Bapak Ibu lihat hasilnya di dunia atau belum dilihat, tetap akan kita terima dalam bentuk pahala di timbangan amal hari kiamat. Maka tidak ada ruginya. Saya juga pernah ingatkan, dalam sujud salat saja, usahakan selain baca misalnya Subhana Rabbiyal A'la 3 kali, coba sisipkan dengan misalnya mengatakan Allahumma gfirli, walaupun cuma pendek begitu. Artinya ya Allah ampunilah aku misalnya. Titipkan mungkin itu di sujud pertama. Sujud kedua mungkin Allahumma arhamni. Kalaupun misalnya kita buru-buru sekali. Sehingga tetap ada doa yang kita ucapkan di tempat-tempat dan waktu mustajab. Karena sujud waktu mustajab. Di mana pasti Allah Subhanahu wa taala akan terima, sebagaimana dalam hadis yang sahih kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian ruku agungkan Allah, kalau kalian sujud perbanyaklah doa, karena sangat jarang ditolak doa dalam sujud. Dalam riwayat lain, paling dekatnya seorang hamba dengan Allah pada saat dia sedang sujud, gitu ya. Jadi ini pembukaan kita mengingatkan kembali, kalau para nabi dan rasul saja berdoa, harusnya kita juga berdoa. Dan tidak ada alasan untuk tidak berdoa, karena kalau kita sedang merasakan nikmat pun, kita bisa berdoa, dan itu lebih afdal. Juga saya ingatkan kembali poin tidak kalah pentingnya, setiap kali Bapak Ibu melihat satu prestasi terbaik, misalnya ada orang bangun masjid, ada orang punya pesantren, ada orang punya sekolah tahfidz Quran, misal ada orang berhasil didik anaknya menjadi orang yang soleh dan soleha, atau apanya, orang punya travel berangkat bolak-balik haji umroh, para raja-raja yang membangun Masjidil Haram sehingga panen pahala orang tawaf, orang sa'i. Kita bisa meraih pahala-pahala bersama mereka dengan doa kita. Dengan doa kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya ya Allah, Engkau memberikan aku seperti yang Engkau berikan mereka, mereka ini aku akan buat yang sama. Kalau Bapak Ibu tulus dengan niatnya dan doanya, Allah akan kasih pahala yang sama. Maka tidak ada alasan untuk kita meninggalkan doa ini. Dan kita sudah membahas di pasal kelima ini, doa Nabi Adam alaihissalam, bagaimana beliau sebenarnya sudah jelas-jelas diangkat sebagai manusia pertama diciptakan oleh Allah SWT dan dijamin masuk surga. Bahkan dimasukkan ke dalam surga di awal diciptakan. Tetap juga berdoa kepada Allah. Dan tidak pernah berhenti berdoa selain permintaan taubat kepada Allah karena pelanggaran yang terjadi. Juga beliau mengerjakan ya, doa-doa yang lainnya. Juga sudah disusul di poin kedua tentang Nabi Nuh alaihissalam, bagaimana beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta agar dimudahkan dakwahnya, ya, dipanjangkan umurnya, ya, kemudian dimudahkan agar diterima amal-amal solehnya, dan puncaknya adalah beliau minta agar dihukum kaumnya yang kafir, karena sudah 950 tahun berdakwah, ternyata masih banyak yang kufur, tidak mau mendengar. Akhirnya Allah binasakan kaumnya. Itu juga sudah kita bahas di poin kedua. Di poin ketiga doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Mulai dari beliau minta agar diberikan petunjuk, agar betul-betul mengetahui siapa Tuhannya. Pada saat melihat matahari, melihat bintang, melihat bulan, dan dia mengira itu Tuhannya, gitu ya. Awalnya, walaupun itu ada pendapat yang mengatakan dia mendakwahi kaumnya. Tapi intinya dia terus minta petunjuk sama Allah, akhirnya sampai Allah menjadikannya orang yang beriman kepada
kepada Allah. Nah ini juga sudah kita bahas panjang lebar, di antaranya juga beliau minta agar diberikan keturunan walaupun umurnya sudah sangat tua ya. Nanti kita bahas di Nabi Yakub sebentar lagi. Nabi Yakub adalah anak kedua dari dari Ishak yang merupakan cucu Ibrahim alaihissalam. Dan uniknya Nabi Ibrahim memiliki istri Sarah mandul yang nanti menjadi ibunya Ishak, yaitu ayahnya Nabi Yakub yang akan kita bahas hari ini insyaAllah. Dan Nabi Ishak sendiri pada saat menikah dengan sepupunya sendiri, istrinya juga mandul, 20 tahun tidak punya anak. Tapi semua itu berhasil Allah berikan keturunan. Yakub bersaudara kembar bersama satu lagi saudara yang bernama Is. Dan ini lahir justru karena doa ayahnya Nabi Ishak. Dan itu rentetannya hampir mirip dengan kisah ayah mereka, Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Nah seperti itu kurang lebih. Dan juga bagaimana beliau memohon kepada Allah agar diselamatkan dari kekejaman Namrud pada zaman beliau. Kemudian juga minta agar ayahnya diberikan hidayah. Dan sekian banyak doa-doa yang dipaparkan dalam Al-Quran tentang doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian kita juga sudah bahas poin keempat, doa Nabi Ayub alaihissalam, di mana beliau memohon kepada Allah yang paling masyhur dan sembuh dari penyakitnya. Ya, setelah 20 tahun lebih sakit itu ya. Tapi beliau terus berdoa dan tidak pernah putus asa. Kita sudah ceritakan panjang lebar, termasuk dikenal dengan Nabi paling sabar. Makanya kata Nabi SAW, orang masuk ke dalam surga nanti, keperawakannya seperti Adam, tingginya 60 siku ke langit, wajahnya seperti Yusuf, maksudnya sempurna, hatinya seperti Ayub. Ya, karena sangat sopan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berkeluh kesah, tutur katanya santun walaupun ujiannya Allah berat. Kemudian kita juga sudah bahas poin kelima Nabi Yunus alaihissalam yang sangat masyhur pada saat beliau meninggalkan negeri Nainawah, negeri yang beliau ditugaskan berdakwah di Irak karena ingin mencari lokasi dakwah baru. Ya, waktu itu Allah Subhanahu wa taala izinkan tapi setelah 3 hari. Namun Nabi Yunus keluar sebelum waktu 3 hari, akhirnya Allah hukum. Nah, hukuman Allah ini sebagai peringatan bahwasanya semua nabi-nabi dan rasul tidak boleh meninggalkan lokasi dakwah sampai ada perintah dari Allah. Akhirnya dia pun memohon ampun kepada Allah dan berdoa di perut ikan dan sampai Allah keluarkan. Dan Allah jadikan doa Nabi Yunus dalam perut ikan itu, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah dan aku termasuk orang-orang zalim. Maka itu menjadi tempat atau doa yang kalau diucapkan sesudahnya doa maka akan mustajab. Semua orang yang mulai doanya setelah memuji Allah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, kemudian dia baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, kemudian dia sampaikan hajatnya, maka itu ada jaminan diterima doanya. Kita juga sudah bahas Nabi Zakaria alaihissalam, poin ke-6. Bagaimana Nabi yang mulia ini juga mirip dengan kisah Nabi Ibrahim, istrinya mandul, tapi dia tidak pernah berhenti berdoa kepada Allah sampai di umur 100 tahun, istrinya sudah 90 tahun, Allah terima doanya sebagai pelajaran bagi manusia. Tidak ada yang mustahil di mata Allah Subhanahu wa taala, walaupun itu mustahil di hadapan manusia. Selama kita tidak bertolak belakang dengan sunnatullah. Selalu ingat poin itu ya. Jadi kalau misalnya ibu dan bapak tidak suka dengan malam, lalu anda mengatakan, ya Allah hilangkan malam, itu nggak mungkin. Karena itu sistem yang Allah buat tidak mungkin berubah, gitu ya. Tetapi kalau tidak bentrok seperti itu, hanya karena mandul, hanya karena sedih, hanya karena kekurangan harta, urusan dunia, walaupun sudah mustahil di mata manusia, karena kita banyak terlilit utang, kita kena penyakit kronis, tapi di sisi Allah tidak ada yang mustahil. Semuanya bisa disembuhkan, semuanya bisa diberikan jalan keluar.